Namaku Arman. Aku tidak kaya, tidak punya rumah besar, mobil mewah, atau jabatan tinggi. Tapi dulu, aku selalu percaya satu hal. Aku punya keluarga yang utuh. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Aku menikah dengan Rani 10 tahun lalu. Kami bertemu saat sama-sama bekerja di toko kecil dekat terminal. Rani perempuan sederhana, tidak banyak bicara, tapi selalu tahu caranya membuat orang di sekitarnya merasa tenang. Aku jatuh cinta bukan karena kecantikannya, tapi karena caranya bertahan dalam hidup. Dari pernikahan kami, lahirlah dua anak. Alia, putri sulung yang lembut dan sensitif. Damar, adiknya yang ceria dan selalu ingin tahu. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan ayahku. Catnya mulai pudar, genteng kadang bocor. Tapi setiap sudutnya penuh tawa. Saat makan malam, kami duduk di lantai, saling bercerita. Saat hujan deras, kami tidur berempat di satu kamar. Sederhana, seperti keluarga cemara. Datangnya ujian. Semuanya berubah ketika ibuku jatuh sakit. Ibuku adalah perempuan keras. Hidup membesarkanku sendirian setelah ayah meninggal, membuatnya terbiasa mengatur segalanya. Saat dokter menyarankan ibuku tidak lagi tinggal sendiri, aku tidak berpikir panjang. Aku membawanya tinggal bersama kami. Rani mengangguk tanpa protes. "Ibu Mas adalah ibu kita juga," katanya. Hari-hari awal berjalan baik. Rani bangun lebih pagi untuk memasak makanan yang cocok untuk ibuku. Ia membersihkan kamar, mencuci pakaian, bahkan menemani ibu ke puskesmas. Namun perlahan suasana berubah. Ibuku mulai sering mengomentari masakan Rani yang dianggap kurang enak, cara Rani mendidik anak, bahkan caranya berpakaian di rumah sendiri. Awalnya Rani hanya diam. Ia tersenyum, mengangguk dan menelan semuanya sendiri. Aku melihat itu, tapi aku memilih diam. Aku pikir ini hanya masalah sepele. Aku pikir Rani pasti kuat. Diam yang menyakitkan. Setiap malam Rani tidur membelakangiku. Bukan marah, tapi lelah. Aku sering mendengar isak tangisnya yang ia sembunyikan. Namun, aku tetap berpura-pura tidak tahu. Aku terjebak antara dua peran. Anak yang takut durhaka, suami yang takut konflik. Dan aku memilih jalan paling pengecut. Tidak memilih siapapun. Padahal sikap itu justru melukai semuanya. Anak-anak yang menjadi saksi. Suatu sore, aku pulang lebih awal. Dari luar rumah, aku mendengar suara ibuku memarahi Rani. "Kamu ini jadi istri nggak becus. Anak berisik, rumah berantakan." Aku masuk dan melihat Alia berdiri di sudut ruangan. Menangis tanpa suara. Damar memeluk kaki ibunya. Rani tidak membalas. Matanya kosong. Saat itu dadaku sesak. Untuk pertama kalinya aku sadar. Bukan hanya istriku yang terluka, tapi anak-anakku juga. Kata-kata yang mengubah segalanya. Malam itu setelah anak-anak tidur, Rani berbicara. Suaranya pelan, tapi tegas. "Mas, aku capek. Aku tidak minta Mas memilih antara aku dan ibu. Aku hanya ingin Mas melindungi aku, seperti aku selalu melindungi keluarga ini." Aku terdiam. Tidak ada kata yang bisa kubalas. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit rumah dan bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan aku menjadi suami yang membiarkan istrinya berjuang sendirian? Kejujuran yang menyakitkan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri berbicara dengan ibuku. Tanganku gemetar. Suaraku nyaris pecah. Aku tidak membentak. Aku tidak melawan. Aku hanya jujur. Aku berkata bahwa Rani adalah istriku, ibu dari cucu-cucunya, dan perempuan yang telah berkorban lebih dari yang siapapun lihat. Aku berkata bahwa sikap ibuku melukai keluarga kami. Ibuku menangis. Aku juga. Tangisan dua orang dewasa yang sama-sama terluka, tapi baru berani mengakuinya. Keputusan berat.
Kami mengambil keputusan yang tidak mudah. Ibuku pindah tinggal di rumah saudaranya, tidak jauh dari kami. Aku tetap bertanggung jawab sepenuhnya, biaya, waktu, perhatian. Bukan karena aku menolak ibuku, tapi karena aku ingin menyelamatkan keluargaku. Kembali ke rumah. Hari-hari setelah itu terasa sunyi tapi perlahan hangat kembali. Rani mulai tersenyum lagi. Anak-anak tertawa tanpa rasa takut. Rumah kecil kami kembali hidup. Aku belajar hal-hal sederhana. Mendengar tanpa menyela, membela tanpa menyakiti, hadir tanpa harus diminta. Kami tidak sempurna. Kadang masih bertengkar. Kadang masih lelah. Tapi kini kami saling menggenggam. Makna keluarga Cemara. Akhirnya aku paham. Keluarga Cemara bukan tentang hidup tanpa luka, tapi tentang keberanian menghadapi luka bersama. Istriku adalah satu, keluargaku dua, dan tugasku adalah menjaga keduanya. Dengan adil, dengan cinta, dan dengan keberanian. Karena rumah bukan tentang seberapa besar bangunannya. Rumah adalah tempat di mana semua orang merasa aman untuk menjadi diri sendiri.